Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Marilah pada kesempatan ini kita teruskan pembahasan dari tafsir Al-Munir. Kita masih pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 282 sampai dengan 283, yaitu pada bagian yang ketiga, insyaallah, di mana Profesor Dr. Wahbah Suhaili, penulis dari kitab tafsir ini, memberikan judul ayat hutang piutang, ayat jaminan hutang, menguatkan muamalah tidak secara tunai dengan mencatat atau mempersaksikan atau dengan jaminan. Inilah ayat 282, yaitu surah Al-Baqarah, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Kalau kita buka di mushaf terbitan versi cetakan Madinah, ini satu halaman full. Sementara ini adalah ayat 283-nya. Pada pembahasan munasabatul ayah atau persesuaian ayat, Profesor Dr. Wahbah Suhaili mengatakan, beliau membandingkan antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang masalah infak dan pahalanya yang baik, kemudian berikutnya tentang riba, keburukan dan bahayanya, maka selanjutnya Allah mengiringinya dengan penjelasan tentang pemberian pinjaman yang baik atau tanpa bunga, tentang tata cara muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, tentang cara menguatkan dan menjaganya dengan cara menuliskan, mempersaksikan, dan meminta barang jaminan atau borg, serta cara mengembangkan harta dengan bisnis dagang. Karena sesungguhnya di dalam sedekah dan pemberian pinjaman yang baik, yaitu yang tanpa bunga itu, terkandung nilai-nilai mengasihi dan saling membantu di antara sesama. Sedangkan di dalam riba terkandung unsur sikap kasar dan penganiayaan atau kedzaliman. Jadi kalau pengembangan harta itu adalah dalam rangka bisnis, ya di sektor perdagangan, kalau sukarela tujuannya adalah tolong-menolong, maka diberikan dalam bentuk pinjaman atau utang piutang tadi. Kita tidak boleh memanfaatkan hutang piutang untuk keuntungan pribadi, yaitu yang disebut dengan riba atau bunga ini. Di dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah tidak secara tunai dan muamalah secara tunai mengandung hikmah yang sangat agung, mengandung kemaslahatan dan keadilan. Karena barang siapa yang diperintahkan untuk berinfak, bersedekah,
dan memberikan pinjaman tanpa bunga, serta dilarang melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, maka ia harus mengembangkan harta miliknya dengan cara dagang, dan juga ia harus menjaga hartanya agar tidak musnah. Jadi persesuaian ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah penjelasan tentang transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, yang terjadi di antara manusia dengan melakukan transaksi jual beli barang yang tidak dibayar secara tunai, dengan cara yang bisa menjaga harta seseorang tidak hilang. Setelah disebutkannya penjelasan tentang hukum larangan bertransaksi dengan riba, atau yang dimaksudkan adalah penjelasan tentang cara menjaga harta yang halal setelah disebutkannya penjelasan tentang anjuran berinfak di jalan Allah dan pengharaman riba, yang keduanya bisa menyebabkan harta seseorang berkurang, baik sekarang maupun nanti. Ayat ini merupakan ayat Al-Quran yang terpanjang. Hal ini mengandung isyarat bahwa pada dasarnya harta bukanlah sesuatu yang dibenci di sisi Allah. Bahkan Islam memiliki perhatian besar terhadap masalah perekonomian umat. Islam adalah agama sekaligus negara, kehidupan sekaligus sistem atau aturan masyarakat. Islam ini diantara cirinya adalah dia itu memiliki sifat yang syamil, yaitu yang sempurna, yang kamil, yang menyeluruh, kemudian mutakamil antara satu bagian dengan bagian lain itu saling sinergis, saling menyempurnakan. Itulah makna daripada syumuliyatul Islam. Islam bukan hanya bicara tentang akidah, tentang keimanan, atau tentang tauhid saja, tapi di sana juga ada bab tentang masalah ibadah, dan kaitannya dengan pembahasan kita ini masalah muamalah. Jadi Islam bukanlah agama yang rohbana atau meninggalkan dunia dan kenikmatannya dan kemiskinan. Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk mengisolasi diri dari kehidupan dunia. Namun, Islam memberikan aturan-aturan dalam bertransaksi di antara manusia, menjelaskan tentang cara menjaga dan memelihara hak-hak, menjelaskan tentang tata cara melakukan transaksi dengan dan cara dagang ya, dan cara mengembangkan harta. Semua ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang memerintahkan untuk berusaha dan bekerja keras, memerintahkan untuk bekerja dalam mencari harta dengan cara-cara yang halal dan benar. Kalau di surat Al-Jumu'ah itu Allah menggambarkan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sudah selesai dilaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia dari Allah Ta'ala. Rizki dalam ayat ini diredaksikan dengan fadlillah, karunia Allah. Merupakan nikmat, fadilah, keutamaan dari Allah. Tidak ada yang salah dalam masalah uang, tidak ada yang salah dalam hal mencari rezeki ya. Justru itu adalah sebuah amal kebaikan. Yang salah adalah apabila mencarinya dengan cara-cara yang tidak benar. Dalam hadis dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dari hadits Amr bin As, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, ni'immal malu salih lil mar'i salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah harta milik orang yang saleh. Kalau harta ini dimiliki oleh orang yang saleh, maka alokasinya untuk fisabilillah, untuk dakwah, untuk pengembangan madrasah, sekolahan misalnya, atau untuk renovasi masjid, untuk anak yatim, untuk santunan para fuqara, du'afa, dan lain-lain.
Mereka masyarakat yang membutuhkan bantuan ini banyak di sekeliling kita. Apabila harta ini dimiliki oleh orang yang soleh, orang yang baik, orang yang dermawan, maka pasti akan memberikan dampak yang positif di masyarakat. Ada beberapa proyek amal yang didanai oleh 1-2 orang saja. Ya, kalau dulu para sahabat tidak kita ragukan ya, bagaimana kedermawanan dari para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin. Ketika perang Tabuk misalnya, Abu Bakar menginfakkan 100% hartanya. Sampai ketika itu Nabi bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Kata beliau, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya, ketawakalannya luar biasa. Tapi para ulama menilai yang dibawa semua itu ya harta yang real, yang cash gitu ya. Adapun investasi berupa propertinya, berupa modal-modalnya masih berkembang gitu. Umar bin Khattab datang dengan membawa 50% hartanya di perang Tabuk. Dan dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya, di majelis-majelis yang lainnya, Umar bin Khattab ini dikisahkan dalam satu majelis itu berinfak sampai 2 miliar. Masya Allah ya, luar biasa. Satu kali infak, masukkan kotak, kalau sekarang ini dikeruskan itu 2 miliar, Masya Allah. Apalagi untuk kepentingan-kepentingan temporer, peperangan, dan lain-lain. Utsman bin Affan tidak kita ragukan lagi. Di perang Tabuk, beliau menyumbang 100 unta terbaik, 1000 ya bahkan, kuda terbaik, dan juga perbekalan yang lainnya. Kalau Ali bin Abi Thalib memang beliau sederhana dan secara finansial ya sangat minim lah kekayaannya, sehingga kurang dieksplor bagaimana sikap kedermawanannya, tapi luar biasa walaupun dalam kondisi yang serba kepepet ataupun serba kekurangan, Ali bin Abi Thalib ini semangat infaknya luar biasa. Ketika beliau bersama istrinya Fatimah bernadar untuk puasa 3 hari, maka pada saat menjelang berbuka di setiap maghrib itu diuji oleh Allah Ta'ala. Hari pertama diuji datangnya seorang miskin, hari kedua datang anak yatim, hari ketiga datanglah seorang tawanan perang. Masing-masing butuh untuk dibelas kasihani, maka roti yang sedianya disediakan untuk buka puasa oleh keluarga ini diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka pada hari ketiga itulah Allah Ta'ala memberikan pujian di surat Al-Insan atau Ad-Dahr. Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka ini, keluarga ini, memberikan makan dari harta yang mereka butuhkan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami ini memberikan itu untuk mencari pahala dari Allah, tidak mengharapkan imbalan, juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Itulah kedermawanan Ali bin Abi Thalib, ya, yang mana dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berinfak di surat Al-Imran 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka itulah dalam keadaan sarra, lapang, ataupun dalam keadaan sempit. Itulah ciri orang yang bertakwa. Adapun berinfak untuk kepentingan umum dan diharamkannya riba merupakan tanda atau bukti solidaritas umat. Kesadaran untuk menghilangkan kezaliman, eksploitasi terhadap sesama, dan mengecam sikap meraup keuntungan tanpa usaha dan kerja keras. Adapun
Yang dimaksud dengan celaan terhadap harta yang terdapat di dalam beberapa ayat dan hadis adalah jika seseorang melupakan sifat kehidupan akhirat dan menjadi budak harta, sehingga ia bersikap kikir, tidak memiliki kesadaran untuk berinfak, dan tidak mempedulikan apakah harta yang dimiliki tersebut didapat melalui cara yang halal ataukah yang haram. Jadi masalahnya bukan pada hartanya, tetapi posisi harta ini di mana dan dari mana. Kalau dari mana jelas sumbernya ya dan alokasinya kemana, tapi ketika harta itu kita miliki, apakah di tangan ataukah di hati. Kalau para sahabat dulu, mereka memiliki semboyan ad-dunya fi aidina wa laysat fi qulubina. Dunia ada di tangan kami, bukan di hati kami. Kalau dunia di tangan, walaupun banyak, setiap saat siap diinfakkan. Tapi kalau dunia disimpan dalam hati, walaupun sedikit, maka dia memiliki penyakit kikir ya, atau bakhil. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taghabun 15, Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Ini menjadi peringatan bagi kita ya. Bahkan di ayat yang lainnya itu, Inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum, ada di antara istri atau anak-anak kita yang menjadi musuh. Kalau ini sebatas cobaan ya, mungkin anak kita yang rewel, kalau masih kecil, atau yang anak-anak susah diatur. Tapi kalau sudah menjadi musuh, ya berarti memusuhi kita, memusuhi agama kita. Nah inilah bahayanya, maka disinilah kita harus bisa memanfaatkan keberadaan harta dan anak-anak ini adalah nikmat di satu sisi, tapi pada saat yang lainnya dia adalah fitnah, cobaan. Orang pada saat fakir, rajin ibadahnya, tapi ketika banyak hartanya, jauh dari ibadah, jauh dari masjid. Orang pada saat belum menikah, rajin ibadahnya, sesudah menikah, bahkan sesudah punya anak-anak, malah sibuk ngurus keluarganya, ngurus anak-anaknya, dan melupakan ibadah, melupakan dakwah, jauh dari masjid, dan lain-lain. Itu adalah fitnah, cobaan bagi setiap manusia. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, di surat Al-Hadid ayat 20, bisa kita buka di mushaf kita masing-masing ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang hakikat dunia yang luar biasa pada ayat ini. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Nah, jadi di sini ya pada pendekatan bahasa, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semua, i'lamu, ketahuilah. Mengapa demikian? Mungkin satu di antara dua kemungkinan. Pertama, karena memang banyak di antara manusia, khususnya kaum muslimin ini yang belum tahu. Yang kedua, tahu tapi tidak mau tahu, ya, pura-pura nggak tahu. Ini yang lebih parah. Ya. Kalau orang nggak tahu dikasih tahu, paham dan mengerti. Tapi kalau orang sudah tahu, dikasih tahu ya dia akan terus dablek lah, kata orang Jawa begitu ya. Kita dikasih tahu Allah Ta'ala tentang hakikat kehidupan dunia. Yang dari sisi pendekatan bahasa, kata-kata dunia ini dari fi'il madhi, dana, dan fi'il mudhari' yadnu. Dana yadnu. Dana yadnu ini punya dua kata paling tidak, yaitu yang pertama bermakna dekat, yang kedua bermakna rendah. Persis ini mensifati hakikat dunia itu. Sesuatu yang dekat dan sesuatu yang rendah. Misalnya kita bayangkan ya, kalau kita tempat tinggalnya dekat dengan masjid,
maka kita berangkat ke masjidnya gampang, jalan kaki hanya perlu waktu 1-2 menit saja. Tapi kalau jauh, jalan kakinya lama, kalau buru-buru berarti harus naik motor atau mobil. Nah itulah, kalau kita pergi ke tempat yang dekat, alokasi waktu, tenaga, pikiran yang kita butuhkan itu sederhana dan simpel. Tapi kalau jauh perlu biaya. Misalnya kalau orang jamaah haji reguler, itu kalau di ring 1 paling 15 atau 20 menit jalan kaki. 5 waktu dalam sehari dia bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram. Tapi kalau ring 2, bahkan ring 3 ya di Aziziyah itu misalnya harus naik bis. Nah, seperti itulah ketika kita menginginkan dunia adalah sesuatu yang dekat, menempuhnya itu adalah pendek. Tapi kemudian hakikat kedua adalah rendah. Kalau kita mengambil buah-buahan yang rendah, misalnya apel atau jeruk atau yang lainnya kan gampang ya. Tapi kalau yang tinggi, misalnya kelapa ataupun apalah yang sejenis itu ya, yang apokat kan dari yang tinggi itu kan harus ada alatnya, harus ada memanjatnya dan lain-lain. Dunia ini sebenarnya memiliki hakikat yang rendah. Kita petik saja bisa, tidak perlu repot-repot untuk memanjatnya dan menggunakan alat. Jadi kalau kita memang ditakdirkan untuk mendapatkan dunia dengan segala isinya, rezeki, finansial dan sebagainya, maka mudah. Dengan takdir Allah ini mudah. Kalau memang itu rezeki kita, kita dapatkan. Tapi kalau memang bukan rezeki kita, walaupun kita jungkir balik juga nggak akan dapatkan. Jadi sudah, kita berikhtiar dan tawakal. Allah memberikan sifat dunia ini adalah seperti hujan. Yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Para petani menjadi bangga ataupun gembira, tanamannya tumbuh, subur, bagus, luar biasa. Tapi itu kan tidak lama. Kemudian tanaman itu menjadi kering, menguning, ya, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Itulah hakikat dunia, dan Allah mengingatkan, wa fil akhirat ya adzabun syadid. Di akhirat ada azab yang keras, wa maghfiratun, ya, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang palsu. Kalau kata Ahmad Albar adalah dunia panggung sandiwara. Ada yang berperan sebagai raja, berperan sebagai ratu, berperan sebagai pembantu dan sebagainya. Ini sementara saja. Peran kalau ditampilkan dengan bagus, maka mendapatkan imbalan yang bagus, tapi kalau dia tidak bisa memerankan dengan baik, ya dia berarti mendapatkan azab ya nanti di akhirat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham. Binasalah orang yang menjadi budak dinar, binasalah orang yang menjadi budak dirham. Dinar dirham adalah mata uang yang berlaku beredar di sana untuk alat tukar pada saat itu ya. Kalau sekarang adalah abdu rupiah ya, budaknya rupiah, ataupun kalau di Saudi budaknya rial, kalau di Amerika budaknya dolar. Nah, pokoknya hamba harta. Orang yang menghambakan dirinya pada harta berarti dia menjadi, atau dalam hal yang lebih parah adalah melakukan kesyirikan ya. Dia lebih tenang menghamba pada saat punya harta, tapi pada saat dia melalaikan kewajiban-kewajiban, misalnya sholat nggak ditunaikan, dia tenang-tenang saja. Artinya tidak gupuh ya. Jadi dia kalau tidak punya uang menjadi tersiksa, ya menjadi tidak tentram. Pada saat dia meninggalkan aturan-aturan agama, kewajiban-kewajiban agama, dia merasa tenang-tenang saja. Ini yang kita khawatirkan, jangan-jangan dia mengilahkan ya, karena ilah itu kan sesuatu yang sakana ilaihi, yang kita tentram, kita tenang kepadanya. Kalau ketenangan kita tertambat kepada dunia, kepada makhluk, hati-hati. Nah, jangan-jangan kita mengilahkan makhluk yang harusnya tekad kita,
kemudian syahadat kita adalah la ilaha illallah, tidak ada zat yang patut untuk menjadikan kita tenang, menjadikan kita itu memiliki ketentraman, kebahagiaan kecuali dari Allah Ta'ala, maka kalau kita nisbatkan kepada makhluk, hati-hati ya, bisa terjatuh kepada kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita perlu untuk melihat kembali orientasi hidup kita, ya. Orientasi hidup kita adalah akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas ayat 77 ini bisa menjadi syiar, ya, semboyan dalam hidup kita. Carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu. Jadi orientasi kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Kampung halaman kita adalah akhirat. Sedangkan dunia ini adalah sebagai wasilah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk kita panen di akhirat. Kalau kita ingin memanen balasan pahala sebanyak-banyaknya, maka investasinya adalah di dunia ini. Kalau kita menginvestasikan keburukan, maka nanti balasan di akhirat adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi inilah yang perlu untuk kita ingat bersama-sama, bahwasanya tujuan utama kita di dunia itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kalau orientasi kita akhirat, maka dunia kita dapatkan. Tapi kalau orientasi kita adalah dunia, maka akhirat bisa terlewatkan. Di surat Al-Qasas 77 ini diawali ataupun juga diikuti dengan kisah tentang Qarun. Qarun ini kita tahu hamba Allah yang dulunya seorang abid, ahli ibadah, rajin ibadah, masih termasuk keponakannya Nabi Musa. Pada saat fakir, rajin ibadah, kemudian datang kepada Nabi Musa minta didoakan sukses. Nabi Musa sudah wanti-wanti, sudah memberikan peringatan, kalau aku doakan dan kamu sukses, kamu kaya, jangan-jangan kamu kafir, kamu ingkar. Nah, kata dia, enggak, ya, saya tetap semangat. Nah, ternyata pada saat didoakan dan doanya mustajab, hidupnya menjadi kaya, dan betul prediksi Nabi Musa, dia kufur nikmat. Ketika datang kepada dia tagihan untuk membayar zakat, dia enggak mau. Dan dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin inti. Aku mendapatkan ini karena ilmuku, karena kecerdasanku, karena usahaku. Tidak mau atau menyadari, mengingat itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Maka kita diingatkan ya tentang kehidupan dunia yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat di beberapa hadis diantaranya tentang hakikat dunia, disebutkan diantaranya riwayat At-Tirmidzi, tidaklah aku di dunia ini melainkan hanya seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, lalu beristirahat dan meninggalkannya pohon tersebut. Mungkin kalau yang lebih kontemporer, ilustrasi sekarang ini, ya misalnya kalau kita naik kendaraan, ya mobil misalnya dari Malang ke Jakarta lewat jalan tol, kan pasti kita lewat rest area di setiap mungkin 15 menit atau 30 menit itu ada rest area. Kalau kita bertemu dengan rest area yang sangat bagus, sangat indah, fasilitasnya lengkap, seperti ya taman dunia, surga dunia, begitu misalnya ya. Terus kita tertidur di sana, lupa dengan tujuan. Saya mau kemana itu lupa. Ya, akhirnya berlama-lama di sana. Ya, seperti itulah orang yang lupa dengan hakikat dunia, yang harusnya hanya tempat transit, tempat istirahat untuk melepaskan kepenatan, tapi dijadikan itu sebagai tujuan akhir. Nah, maka nggak jadi menempuh, kalau perjalanan tadi ke Jakarta nggak jadi. Nah, di sana, inilah orang yang lupa dengan hakikat dunia. Maka Nabi berfirman, bersabda kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing, orang yang merantau atau orang yang menempuh perjalanan.
Nah, jadi kalau orang yang menempuh perjalanan berarti dia ingat finishnya di mana. Kalau dia perantau berarti yang diingat adalah bagaimana dia kembali nanti ke kampung halamannya. Hakikat dunia yang lainnya adalah seperti yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, sungguh hanyalah Allah memberikan dunia itu kepada kalian, tiada lain agar kalian mencari dengannya negeri akhirat. Dan ia tidaklah memberikannya kepada kalian agar kalian merasa condong dan bersandar kepada dunia tersebut. Nah, jadi dunia yang kita dapatkan itu adalah wasilah ataupun pengantar yang nantinya itu untuk mendapatkan negeri abadi di akhirat. Kita punya rumah, fasilitas rumah yang bagus. Bagaimana rumah ini barokah untuk amal-amal kebaikan, misalnya untuk dakwah, untuk kepentingan ngaji, atau barangkali sekarang banyak rumah-rumah Quran lah ya. Itu adalah rumah yang bisa mengantarkan kepada kehidupan akhirat yang baik. Kalau kita punya kendaraan yang bagus, misalnya Alphard ya, maka bisa digunakan untuk antar jemput penceramah misalnya, untuk amal-amal kebaikan, atau untuk mengantarkan anak-anak yatim ke tempat-tempat yang membahagiakan. Nah, itu ya fasilitas yang kita dapatkan di dunia, itu adalah mengantarkan untuk mencari kehidupan negeri akhirat. Bukan menjadikan kita condong dan bersandar kepada dunia ini. Jadi kita ingin obsesinya untuk dunia yang itu adalah makhluk, tapi melupakan kepada Khalik atau pencipta daripada dunia itu, Allah Ta'ala. Maka ini merupakan nasihat dari seorang yang kaya raya. Utsman kan luar biasa, konglomerat pada zaman sahabat dulu ya. Ini betul-betul berarti beliau sudah menghayati bagaimana sisi yang harus dipahami dari dunia itu sendiri. Nah, berikutnya kalau kita lihat dari referensi hadis yang lain tentang nilai dunia, bahwasanya suatu saat Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang artinya, andai dunia ini sepadan dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah, maka orang-orang kafir tidak bakal mendapatkan minum walau seteguk air. Jadi maksudnya kalau dunia itu nilainya lebih berharga daripada satu sayap nyamuk, bukan dua sayap, tapi satu sayap nyamuk saja, maka Allah tidak membiarkan orang-orang kafir itu bersenang-senang berupa minum walaupun satu teguk air saja. Faktanya bagaimana? Realitanya orang-orang kafir ini dibiarkan meminum sepuas-puasnya di dunia, bukan hanya satu teguk. Berarti pemahamannya adalah dunia dari pandangan Allah Ta'ala tidak lebih berharga daripada satu sayap nyamuk. Tidak sampai dua-duanya loh. Satu sayap nyamuk ada, dunia tidak lebih berharga. Nah, pernah satu saat ya, Nabi Muhammad SAW berjalan di sebuah pasar dan menemukan ya para sahabat yang berkerumun. Ada apa wahai para sahabat? Ya, mereka menjawab ini ya, ada bangkai kambing. Kemudian Nabi mendekat, betul ya, ada bangkai kambing dan ada cacat di telinganya. Maka Nabi menjinjit atau ya menawarkan ya kambing yang sudah mati ini, siapa kalian yang mau membeli 1 dirham saja? 1 dirham sangat kecil ya. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya kambing ini masih hidup pun kami nggak mau membeli ya, karena ada cacatnya, apalagi kambing ini sudah mati. Artinya para sahabat jijik dan hina melihat kambing ini. Maka kata beliau, demi Allah, pandangan Allah Ta'ala kepada dunia itu lebih hina, lebih jijik daripada pandangan kalian kepada kambing ini. Subhanallah, itulah ilustrasi yang sangat mudah ya. Jadi para sahabat yang melihat kambing yang sudah mati ini merasa jijik, merasa hina, yang nggak berarti apa-apa, bahkan dikasih pun mereka nggak mau ya. Nah, Allah Ta'ala dalam melihat dunia itu jauh lebih jijik, lebih hina daripada pandangan sahabat melihat kambing ini. Nah, walaupun tidak bisa kita samakan ya antara Khalik dan makhluk, tapi ini sekedar untuk menjadi semacam ilustrasi ya, bahwasanya dunia itu adalah sebuah hakikat atau memiliki hakikat yang hina, yang rendah, yang
dekat tadi ya. Sehingga kalau orang yang mengorbankan akhiratnya untuk dunianya ini berarti kebalik. Yang terakhir adalah tentang hakikat dunia. Ini ada riwayat atau asar dari Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya oleh seseorang, "Wahai Abul Hasan, gambarkanlah dunia kepada kami." Beliau menjawab, "Aku panjangkan atau aku ringkas?" Itu pertanyaan ya dari Ali. Yang bertanya menjawab, "Mohon Anda ringkas saja." Maka jawaban beliau, ya beliau mengatakan, yang halal dari dunia akan dihitung dan diminta pertanggungjawaban, sedangkan yang haramnya itu di neraka. Nah, jadi maju kena, mundur kena. Kalau kita mendapatkan harta yang banyak, yang halal, ada hisapnya, ada auditnya. Jadi kalau misalnya kita melihat teman-teman atau tetangga ya, itu rumahnya lebih bagus, mobilnya lebih bagus, kekayaannya lebih banyak, untuk menghibur ya diri kita sendiri maksudnya, walaupun kita nggak boleh bersuudzon ya, tapi dalam rangka menenangkan nafsu kita yang selalu ingin protes itu, kita katakan, hisab orang itu lebih lama dariku. Aku yang sederhana seperti ini, yang barangkali ya serba kekurangan, itu hisabnya sebentar saja. Orang miskin, orang fakir ini hisabnya sebentar, orang-orang yang kaya itu hisabnya banyak. Bagaimana harta yang di sana sini itu digunakan untuk kemana saja dan dulu dapatnya dari mana. Jadi lama auditnya. Nah, sementara yang haram ini ada hisab yang ada di neraka sana. Inilah jamaah sekalian peringatan untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita dari harta dunia, menjaga kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, sehingga bisa istiqomah dalam kebaikan, dan Allah selalu membimbing kita ya untuk nantinya dalam hidayahnya, dan kita mendapatkan husnul khotimah, bahagia dunia dan akhirat, dan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.